Amerika TV, Arab Saudi, Wahabi Madinah, dan tak tak guna. Wahabi la'natullah, nangina Nabiullah. Wahabi rengka parat, persis ben penjahat. Makam Nabi yalia, direng Wahabi pungkara. Makam Nabi yalia, direng Wahabi pungkara. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini menarik saudara. Saya kan berselancar di YouTube itu. Jadi yang pertama mencari lagu Madura Wahabi. Ternyata di situ ada grup Al-Abror itu. Sudah kenal lah orang yang Madura yang satu ini banyak menyanyikan lagu yang aneh-aneh memang. Banyak lagunya itu misalnya lagu Abini 2 itu. Abini 2 itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebut poligami itu. Beristri 2. Ya, kemudian ada lagu Wahabi di situ. Jadi lagu Wahabi ini di aransemen sedemikian rupa dengan irama yang cukup menarik, harapannya supaya banjir penonton gitu. Nah itu cukup berhasil ya, penontonnya banyak juga. Kemudian di Aceh juga ada lagu Wahabi itu, anti Wahabi, di aransemen dalam bentuk nasid. Dan beberapa lagu termasuk Oma Irama juga pernah ngarang lagu anti Wahabi itu. Rupanya sekarang ini di Indonesia memang darurat Wahabi fobia gitu. Jadi bukan darurat Wahabi ya, darurat Wahabi fobia. Nah, orang yang takut Wahabi. Kenapa saudara saya angkat ini? Tidak lain karena ini yang berbicara bukan berkaitan dengan sekedar lagu, namun caci maki yang disampaikan oleh penyanyi ini melahirkan sikap kebenciannya dan mengarang-ngarang tentang Wahabi dengan cara tidak benar. Ya, jadi mengarang-ngarang tentang Wahabi dengan cara tidak benar. Itu persoalannya. Si grup Abror misalnya, dia sampai melaknat Wahabi. Jadi Wahabi laknatullah katanya. Saya kira nih orang Madura yang koplak menurut saya ya. Karena terus terang saja berangkat hanya karena fanatisme orang ini kepada kelompoknya, sehingga hatinya tertutup menerima kebenaran dari Allah. Memang yang namanya kebenaran itu pasti banyak musuhnya. Bukan kebenaran kalau tidak ada musuhnya. Lihatlah Islam di awal perjalanannya itu. Musuhnya sangat banyak. Bahkan bukan lagi memaki-maki agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi berusaha membunuh Nabi Muhammad. Ya kalau dulu kan tidak ada menurunkan orang yang sedang ceramah berdakwah dari atas panggung. Yang ada dulu itu
mengakhiri hidup orang yang menyampaikan ceramah tauhid di depan mereka. Kalau sekarang ini kan biasanya ramai-ramai orang yang anti Wahabi menggunakan berbagai macam cara untuk melampiaskan ketidaksukaannya kepada Wahabi. Walaupun dalam tulisan-tulisannya ada, ya kita menghadapinya dengan ilmu. Kenyataannya bukan dengan ilmu, yang ada dengan caci maki. Kalau orang itu berangkat dengan ilmu, dibantah dengan ilmu. Tapi saya melihat para pemuka-pemuka yang anti Wahabi ini, baik itu kalangan influencernya, kalangan buzzernya, itu ya, netizennya, haternya, itu. Lah biasanya mereka tidak berakal rata-rata di dalam menanggapi Wahabi. Rata-rata itu menyampaikan tanggapannya dengan membabi buta. Di antaranya dengan cara menghina, cara memaki. Bahkan ada orang seperti Maulana misalnya, Abi Maulana itu. Dia kalau berbicara Wahabi sama sekali ngada-ngada gitu. Sama dengan misalnya Idrus Ramli. Itu mengada-ngada dia tentang Wahabi. Dr. Rozi. Karena semua sumbernya narasi yang dipakai oleh para pengendali anti-Wahabi ini, corong-corong anti-Wahabi, narasinya itu dari orang yang sama, dari buku yang sama, dari kitab yang sama, yaitu kitab Fitnatul Wahabiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sama dengan penyanyi ini, karena memang anti-Wahabi ini marak, ya sejak perubahan kepemimpinan di NU ya. Perubahan kepemimpinan di NU ke Syahid Akil Sirot itu. Nah, marak anti-Wahabi di seluruh Indonesia. Madura saja yang tidak banyak bicara Wahabi, tiba-tiba seorang petani bicara Wahabi gitu. Tiba-tiba seorang yang jualan di pasar bicara Wahabi, tiba-tiba seorang nelayan berbicara Wahabi. Padahal tidak tahu. Kalau ditanya apa Wahabi, Pak, saya nggak tahu. Yaitu Wahabi dari Mekah. Cuma begitu jawabannya. Artinya cerita yang sampai kepada mereka itu adalah cerita-cerita fiktif yang banyak. Lebih banyak fiktifnya daripada benarnya gitu. Kalaupun ada kebenarannya, itu biasanya dibubui 1000% kebohongan tuh. Untuk mengesankan Wahabi itu memang jelek. Karena memang rata-rata ustadz-ustadz kiai-kiai yang anti Wahabi ini di seluruh Indonesia dikompres dengan pemahaman-pemahaman anti Wahabi, dengan 100% menyalahkan Wahabi. Pokoknya bagi mereka tidak ada satupun kebenaran dari Wahabi itu. Kalau bisa seluruh kitab Wahabi itu sesat gitu. Jadi yang diangkat ya misalnya tokoh-tokoh mereka itu, meskipun mereka sendiri sebenarnya nggak punya tokoh. Kalau kita lihat mereka tidak punya tokoh. Karena tokoh yang dipakai oleh Wahabi, yang dipakai oleh orang yang anti Wahabi ini adalah tokoh, adalah buku-buku atau kitab-kitab yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, hanya sebagian kitab-kitab kholaf yang muncul seperti Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini menurunkan Kaminah, kemudian buku Durarus Saniyah, dan kemudian buku Al-Fitnatul Wahabiyah ini, buku yang memang berisi mengkonsumsi, kemudian juga memasukkan referensi-referensi mardud. Artinya penuh dengan kedustaan, kebohongan. Tapi bagi pengikutnya kebohongannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini sama dengan titah seorang nabi, dianggap sebagai kebenaran. Corong pertama dulu di Sumatera yang paling berambisi menumpas Wahabi itu namanya Sirajuddin Abbas, ya. Penulis buku 40 masalah dalam Islam. Jadi penulis buku 40 masalah dalam Islam.
Kemudian lahir juga beberapa buku yang menerjemahkan buku-bukunya Zaini Dahlan tadi itu. Jadi semua bukunya dari Zaini Dahlan. Apakah buku itu dari Syiah, dari siapa? Pasti sumbernya Zaini Dahlan. Jadi cuma satu buku itu dikembangkan sebagai bentuk permusuhan terhadap Wahabi. Sebenarnya bukan masalah paham, tapi terlalu politis. Yang secara kebetulan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini ada dalam hati pengikutnya yang berserakan di Indonesia. Nah, itu dijadikan sebagai salah satu tolak ukur mereka di dalam melancarkan anti-Wahabinya. Marahlah di mana-mana itu. Ya, jadi bayangkan hanya seorang yang dijadikan landasan berpikir, bukan banyak orang, seorang. Satu lagi bekerja untuk mencari referensi, menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah. Satunya bekerja juga mencari referensi, menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menjelek-jelekkan Imam As-Satibi, menjelek-jelekkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Pokoknya mereka yang tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri mereka itu pasti dipersepsikan sebagai gerakan haram, kata orang Malaysia ya. Kata orang Malaysia. Artinya gerakan yang tidak harus ditolerir oleh umat Islam. Nah, di antaranya itu adalah si grup Abror ini. Grup Abror ini kepanjangan tangan dari anti-Wahabi. Pecahan-pecahan di mana seni itu dikotori dengan tadi itu kebencian. Jadi kalau sudah seni dibawa ke dalam kebencian sudah tidak seni lagi. Akhirnya seni itu akan menjadi corong kebencian. Kalau toh memang mereka mau, kenapa tidak mengarang misalnya terhadap agama lain gitu. Misalnya yang jelas-jelas itu difirmankan Allah dalam Al-Quran disebut misalnya tentang Nasrani gitu. Musuh dikatakan itu, dikatakan walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan suka dengan kalian sampai kalian ikut agama. Tidak kemudian seni-seni itu menulis tentang Nasara misalnya. Pernahkah Idrus Ramli berbicara tentang Nasara? Tidak. Pernahkah Abi Maulana berbicara tentang Nasara? Tidak. Pernahkah tokoh-tokoh yang anti-Wahabi itu berbicara Nasara? Tidak. Kalau perlu menjaga gerejanya itu. Nah, itulah cara berpikir mereka yang mundur di dalam beragama gitu. Lebih akrab dengan nyata-nyata musuh agama yang dideklarasikan Quran dibandingkan mengakui Wahabi sebagai taman hidup. Yang lebih aneh lagi, para anti-Wahabi ini permusuhannya terhadap Wahabi 100%. Tapi kalau permusuhannya kepada Syiah itu 25%. 75% rasa kasih sayang kepada Syiah. Coba Anda baca situs-situs resmi yang ditulis oleh Nahdlatul Ulama online ya. Baca itu saja di situ. Itu fakta terkuat yang bisa dijadikan asumsi kita. Betapa perlakuan mereka ini berbeda terhadap Wahabi dan Syiah. Bahkan berbagai macam cara dilakukan agar terjadi harmonisasi di dalam Syiah dan kelompoknya gitu, yang anti Wahabi tadi. Jadi kalau kita lihat lagi dari tokoh-tokoh figur-figur anti Wahabi ini yang merebak di Indonesia mencari nama dengan adanya statement anti Wahabi. Banyak yang mencari nama, bahkan tidak sedikit dari kalangan YouTuber itu mencari berkah dari anti Wahabinya itu. Seperti ya bikin YouTube yang anti Wahabi.
seperti petuah kiai misalnya, itu kan YouTube anti Wahabi. Seperti ya Sani Oye misalnya itu. Dia akan mencari berkah semuanya dari anti Wahabi tadi itu. Nah, kemudian seperti siapa lagi namanya? Apa sih namanya ya, petuah kiai satunya lagi itu YouTubuna ya, satu punya. Ada lagi ngaji najat juga. Jadi mereka ini semuanya menjadikan kesempatan itu sebagai mencari hasil melalui YouTube tadi itu. Jadi lebih pada, karena apa? Sudah pasti hangat kalau diangkat. Meskipun bisa membenturkan kelompok-kelompok yang ada, yang penting bisa hidup dari dukungan mereka terhadap anti Wahabi. Jadi kadang-kadang bekerja sepenuhnya hanya semata-mata untuk mengangkat rating dari gerakan-gerakan mereka yang anti Wahabi melalui YouTube. Ada yang melalui tulisan dan sebagainya. Tapi sekarang kalau melalui tulisan itu lebih sedikit ya. Mereka lebih senang melihat YouTube gitu. Ada lagi yang mendramatisir Wahabi itu dengan parodi gitu. Beberapa orang berkumpul seperti bikin film anti Wahabi juga gitu. Film sebenarnya lah dalam bentuk parodi gitu. Jadi tujuannya tidak lain supaya umat benar-benar benci Wahabi gitu. Di Indonesia ada skenario membenturkan orang-orang yang dituduh Wahabi dengan umat Islam lainnya gitu. Dari umat Islam yang dituduh Wahabi ini dengan umat Islam lainnya. Ini melibatkan tokoh-tokoh terkenal ya di Indonesia ini. Mereka masuk dalam sebuah konspirasi berskala besar dalam rangka melibas habis orang-orang yang dituduh Wahabi. Siapapun dia, ormas atau siapa saja yang keberadaan mereka tidak mendukung tradisi-tradisi yang berkembang dalam ormas anti Wahabi ini, pasti akan dituduh dengan berbagai macam cara. Misalnya ya seperti yang dilontarkan Idrus Ramli, misalnya mau orang yang tidak bermaulid itu sesat misalnya. Orang yang tidak tahlilan itu sesat. Ini pernyataan Idrus Ramli ya. Yang mengindikasikan kepada kita siapa saja ormas-ormas yang tidak tahlilan dan tidak maulidan itu sesat. Sama halnya juga tuduhan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah tahlilan, apalagi talkenan seperti mereka gitu, nggak pernah itu. Apalagi maulidan gitu. Happy birthday to you misalnya itu dibacakan gitu ketika Nabi Muhammad masih ada. Selama perjalanan sejarah itu tidak pernah hari ulang tahun kenabian Nabi Muhammad. Kenabiannya saja nggak pernah ada hari ulang tahunnya ketika itu. Padahal yang paling hebat tuh kenabiannya, pelantikannya, tapi tidak pernah. Yang ada kelahirannya itu. Nah, itu saja tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Atau misalnya hari menyambut hari turunnya wahyu pertama itu, nggak pernah dilakukan oleh Nabi itu. Nanti mungkin perlu dikarang-karang juga oleh mereka yang ngaku aswaja itu, yaitu hari turunnya wahyu. Wah, hari libur, sekolah diliburkan kalau perlu itu. Nah, kemudian ngarang juga tadi yaitu hari happy birthday Islam, happy birthday Nabi Muhammad gitu. Kemudian hari lahirnya deklarasi kenabian Nabi Muhammad. Mungkin nanti kan lucu itu ya. Jadi kalau ingin katanya kan dakwah, kalau perlu diadakanlah semua itu. Hari kemenangan perang Badar itu. Banyaklah perlu diciptakan oleh mereka yang biasa membesar-besarkan maulid itu. Untuk merayakan maulid seperti Syiah dulu, Fatimiyun, misalnya
Maulid Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah Az-Zahra, Maulid Hasan, Maulid Husain itu, Maulid 12 imam, semua itu. Nah, perlu juga itu niru-niru yang begitu harusnya, biar makin lucu lah. Jadi ini ya, jadi Nabi itu tidak tahlilan. Apa kemudian Nabi kita golongkan sesat gitu. Jadi kalau mau berbicara dilihat dulu, jangan asal bicara. Itu ya, di dalam memahamkan Islam. Mengenai saya banyak yang mengkritisi. Saya seorang Muhammadiyah itu benar. Ini ada orang yang minta saya menjawab, saya orang Muhammadiyah itu benar. Tetapi sebaiknya kalau Anda tidak tahu Muhammadiyah, jangan bicara Muhammadiyah, malu-maluin gitu. Di Muhammadiyah, berbicara tentang Wahabi itu sudah biasa. Kalaupun ada perbedaan dengan Salafi itu dianggap biasa. Sebagaimana imam-imam mazhab yang berbeda. Ya, yang berbeda, imam-imam mazhab yang berbeda itu biasa. Nah, kalau memang ada perbedaan di antara Salafi, itu biasa sebagaimana imam-imam mazhab juga berbeda. Tidak kemudian menghujat seperti kelompok Anda, memfitnah seperti kelompok Anda. Nggak ada itu di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi paling beradab, punya etika, punya akhlak. Tidak sembarang mulutnya orang Muhammadiyah berbicara dibandingkan dengan orang-orang di luar Muhammadiyah, asal bicara gitu. Kebanyakan yang saya perhatikan tidak punya rem, karena memang tidak punya adab. Kalau seorang kiai, seorang ustadz itu misalnya punya adab, tentu akan berbicara pakai adab gitu. Bukan arogan yang dipakai, apalagi penuh dengan kebohongan. Itu bukan sikap seorang Muhammadiyah. Dan di Muhammadiyah itu dengan jelas dikatakan, saya katakan, dengan jelas kalaupun misalnya ada perbedaan masalah hisab itu sudah terjadi dahulu kala. Di kalangan ulama-ulama salaf sudah terjadi perbedaan pendapat terkait dengan hisab di Muhammadiyah itu. Dan sampai sekarang di Majelis Tarjih Muhammadiyah tetap saja dengan menggunakan ru'yatul hilal. Hanya alatnya saja berbeda. Bukan hisabnya ya. Alatnya saja. Tapi bukan hisabnya itu yang dijadikan permasalahan. Ru'yatul hilal versi Muhammadiyah yang sampai sekarang ini ditulis di dalam Tarjih Muhammadiyah. Tidak dihapus. Jadi kalau orang yang tidak tahu Muhammadiyah ya sebaiknya diamlah. Jangan asal berbicara gitu. Biar tidak malu. Jadi jelas sekali. Toh, kalaupun misalnya ada dari Muhammadiyah yang menyukai musik, itu biasa. Di Muhammadiyah juga banyak yang tidak menyukai musik. Tetapi tidak pernah bertengkar di Muhammadiyah ini. Tidak seperti orang sebelah. Sampai di muktamar pun bertengkar ya. Ini Muhammadiyah tidak gitu. Barangkali ini dari saya. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Abror ini, grup Abror menghina gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan melaknatnya dengan menyebut Wahabi laknatullah, itu nantinya akan lari kepada orangnya yang melaknat. Mudah-mudahan Abror itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.